Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hikmah Hidayati, kelompok 4, peserta Latsar CPNS Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2021 dengan fasilitator Ibu Doktoranda Nora Ekaliana Hanafi, MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi agenda 3, yaitu pelayanan publik. Konsep dan prinsip pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pertama yaitu mengatur hak, kewajiban, dan larangan. Yang kedua, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, kewajiban pokok penyelenggara. Hakikat pelayanan publik: melayani masyarakat, baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Klasifikasi pelayanan publik: ada pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Jenis barang dan jasa: barang atau jasa privat, barang atau jasa tol, barang atau jasa umum, barang atau jasa kolektif. Kemudian, prinsip-prinsip pelayanan publik: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Bahasan selanjutnya yaitu pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Sebagai seorang ASN, tentu akan terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, tindakan dan perilaku saudara sebagai ASN yang baik akan sangat mempengaruhi upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Sebelum kita berdiskusi pola pikir ASN sebagai pelayan publik, sebagai seorang ASN perlu memahami berbagai hal yang menjadi fundamental pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Kualitas pelayanan publik. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Biaya pelayanan, dalam hal ini biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, memberikan apresiasi kepada pegawai. Kendala pengembangan pelayanan prima. Yang pertama, kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. Yang ketiga, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Selanjutnya, kurang akuratnya perencanaan kualitas, kurang efektifnya program pengembangan SDM. Selanjutnya, sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif. Pembahasan yang ketiga yaitu praktek etiket pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan dulu perbedaan etiket dan etika. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etiket hanya berlaku pada pergaulan. Etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahirnya saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Dasar-dasar etiket yaitu 1. Politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain, pengguna jasa secara baik dan wajar. Attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. 5. Tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Selanjutnya, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Self-control adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Manfaat etiket. Communicative, yaitu memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, respectable adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Yang terakhir, yaitu self-confidence adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Praktek etiket pelayanan. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Ucapan salam dan tegur sapa bukanlah berarti mengucapkan kata-kata yang sudah menjadi ketentuan saja. Namun, salam dan tegur sapa dapat diperlihatkan dengan sikap, mimik, dan gerak-gerik tertentu. Praktek etiket pelayanan yang kedua yaitu etiket bersalaman atau berjabat tangan. Jabat tangan dengan mantap dan sambil menatap lawannya akan memiliki kesan pertama yang baik. Yang ketiga, etiket bertamu dan menerima tamu.
Cara menerima tamu harus dipelajari menurut sopan santun yang berlaku umum dan dilaksanakan secara baik agar dapat memberikan kesan yang profesional, menyenangkan, dan memuaskan yang pada gilirannya akan memberikan citra yang baik instansi pemerintah yang bersangkutan. Etiket bertelepon. Angkat telepon, kemudian ucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri dengan sopan. Etiket yang terakhir yaitu etiket menangani keluhan pelanggan. Dengan cara mendengarkan dengan baik, biarkan mereka berbicara, meminta maaf dengan tulus, meyakinkan akan memperbaiki. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Baik, demikian jurnal learning terkait dengan pelayanan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.